berkuasa, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur sepanjang malam Tuhan izinkan kami sama-sama beristirahat. Dan pagi hari ini juga Tuhan izinkan kami untuk sama-sama beribadah, bangun pagi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekalipun kami di rumah masing-masing, melalui YouTube kami beribadah, kami percaya akan kuasa kasih penyertaan Tuhan melingkupi kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Firman Tuhan yang akan disampaikan, puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekarang Miss Gua ajak kita semua bangkit berdiri, kita pujikan hormat bagi Allah. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat yang kedua. Anak-anak bisa membuka Alkitabnya. Kita akan membaca dari Mazmur 34 ayat yang kedua. Juga bisa dilihat di layar HP anak-anak. Bismillah, kita membacanya bersama-sama. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ya, masih dengan sikap berdiri, mari kita sama-sama bersukacita, bersorak memuji nama Tuhan. Kita pujikan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Ya, anak-anak dipersilakan duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kebenaran akan kasih Kristus yang akan disampaikan oleh Miss Ria. Kepada Miss Ria dipersilakan. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Bersyukur kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh semakin mengenal dan mengerti Tuhan di dalam hidup kami.
Terlebih lagi kami melakukan teladan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah ya Tuhan, amin. Mistria mengajak anak-anak untuk membuka bagian Alkitab yang diambil dari Kejadian 18 ayat 10. Kejadian 18 ayat 10. Jika sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama ya. Firman Tuhan berkata, "Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang Allah yang memelihara kehidupan Abraham. Sekarang kita akan belajar tentang Allah yang menepati janjinya kepada Abraham. Nah, saat Allah berbicara kepada Abraham untuk meninggalkan rumahnya di Haran, janji apa ya yang diberikan Allah kepada Abraham? Ada yang tahu? Janji Allah kepada Abraham adalah Allah akan menyediakan suatu tanah untuk keluarganya, dan Abraham akan memiliki anak atau keturunan yang sangat banyak yang akan membentuk keluarga yang besar. Abraham percaya kepada Allah dan janji Allah. Pada saat itu, usia Abraham dan juga Sarah istrinya sudah sangat tua. Pastilah mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin Allah dapat menjadikan mereka sebagai keluarga yang besar? Nah, sekarang tanya kepada anak-anak, apakah anak-anak pernah menunggu sesuatu yang sangat anak-anak harapkan? Misalnya menunggu saat hari ulang tahun, di mana ketika anak-anak ulang tahun biasanya mendapatkan hadiah ya dari mama papa. Ada yang pernah menunggu saat-saat itu? Nah, menunggu janji itu sama seperti seolah-olah ulang tahun kalian tidak kunjung tiba. Mungkin Abraham dan Sarah berpikiran seperti itu. Mereka terus menunggu sampai Allah memberikan seorang anak. Penantian atau waktu menunggu mereka tidak sebentar, bukan hanya sebulan 2 bulan, tetapi mereka menunggu selama bertahun-tahun. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Allah berkata kepadanya bahwa ia akan memberikan banyak keturunan, dan Allah mengubah nama Abraham yang tadinya Abram menjadi Abraham, yang memiliki arti bapa segala bangsa. Dan Allah juga berkata kepada Abraham bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham sempat berpikir bagaimana hal itu bisa terjadi. Dia tidak mengerti karena usianya sudah tua, tapi ia dan istrinya akan memiliki anak. Namun Allah meyakinkan Abraham untuk mempercayai apa yang dikatakannya. Dan tentu saja Abraham percaya kepada semua perkataan Allah. Dan benar saja Allah menepati janjinya bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Meskipun Sarah sempat berpikir bahwa hal itu sangat lucu karena usianya yang sudah tua, namun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah berkehendak, maka semuanya itu akan terjadi. Ketika anak laki-laki itu lahir, betapa senangnya Abraham dan juga Sarah. Dan mereka menamai anak laki-laki itu adalah Ishak, yang artinya tertawa. Nah, sekarang saya tanya lagi ya, bagaimana perasaan anak-anak
ketika anak-anak mendapatkan sesuatu yang diharapkan, misalnya mengharapkan punya mainan baru, punya sepeda baru, kemudian anak-anak mendapatkannya dari orang tua, bagaimana perasaan anak-anak? Wah, pasti senang sekali ya, tentu girang dan bersukacita. Nah, demikian juga dengan Abraham dan Sarah yang ketika itu mendapatkan seorang anak laki-laki seperti yang dijanjikan oleh Allah. Namun, beberapa tahun kemudian Allah menguji Abraham kembali apakah dia masih percaya kepada Allah atau tidak, dengan membawa anak satu-satunya yang Abraham sayangi dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah. Ishak adalah anak yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dan Sarah. Tentunya Ishak adalah awal dari keluarga yang besar. Bagaimana hal itu bisa terjadi jika Abraham harus menjadikan Ishak sebagai korban bakaran? Namun, apa yang dilakukan Abraham? Abraham tetap percaya dan taat kepada perkataan Tuhan. Dengan setia, ia melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya meskipun terasa sangat sulit. Allah mengetahui bahwa Abraham masih percaya dan taat kepadanya. Sehingga ketika Abraham menyembelih Ishak, malaikat Tuhan datang dan menghentikan Abraham untuk membunuh Ishak. Segera Abraham melihat seekor domba yang tersangkut tanduknya, dan Abraham melihat bahwa Allah yang menyediakan baginya domba untuk dikorbankan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah berkata kepada Abraham bahwa ia akan memiliki keturunan yang banyak sekali, seperti bintang-bintang di langit dan pasir di lautan. Siapa keturunan Abraham ini? Keturunan Abraham ini adalah orang-orang Kristen yang percaya kepada Allah. Setiap orang yang percaya dan mengasihi Yesus adalah keturunan Abraham. Lama setelah kematian Abraham, Allah menyediakan korban terakhir, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Namun tidak ada yang menghentikan pengorbanan Yesus Kristus seperti Allah menghentikan pengorbanan Ishak pada saat itu. Anak Allah, Yesus mati di kayu salib untuk membayar hukuman dari dosa umat Allah, yaitu semua keturunan Abraham. Allah telah berjanji kepada kita untuk mengasihi, memelihara, dan membawa kita ke sorga untuk tinggal bersamanya selama-lamanya. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, apa yang diharapkan Allah dari Abraham? Tentu saja percaya dan taat kepada Allah. Demikian juga kita. Allah mengharapkan kita semua untuk percaya dan taat kepadanya. Alkitab mengajarkan kita apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk menaati Allah. Allah pasti menepati semua janjinya kepada kita, dan yang perlu kita lakukan adalah terus percaya dan taat serta setia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Untuk firman Tuhan pagi ini kiranya menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam nama Tuhan dan kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Mari anak-anak kita berdoa untuk mengakhiri firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan
Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan, selama kami belajar firman-Mu, kami boleh ditolong untuk memahami dan mengerti akan teladan dan kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, supaya kami terus menjadi anak-anak yang lebih baik dari hari ke hari, dan menjadi anak yang taat serta setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.